pada akhir acara. Baik, langsung saja. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di acara Pamadiksi KIP Kuliah Universitas Jember, Bapak Fuad Hasan, SPD MPD, yang terhormat Ketua Umum Pamadiksi KIP Kuliah Universitas Jember, Kak Umi Kulsum, yang terhormat Ketua Panitia Talkshow Kewirausahaan, Muhammad Zainal Arifin, dan yang kami hormati narasumber, moderator, dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puja dan puji, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, pada pagi hari ini, Minggu 3 Januari 2021, Departemen Kewirausahaan Pamadiksi Universitas Jember dapat menyelenggarakan talk show kewirausahaan dengan tema Berawal dari Mimpi Setumpuk Menjadi Rezeki Segunung. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Di antaranya, bacaan doa, 4 acara inti, dan yang kelima penutup. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, pada kali ini izinkan saya untuk memimpin jalannya doa. Untuk yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi peserta yang non-Muslim bisa mengeduksikan sesuai agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi wa yuka'ifu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bil kamil wa qadim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tanganmu segala puji, maka hanya kepada kamu kami mengucapkan pujian dan melimpahkan dari kenikmatannya ketika kegiatan talk show kewirausahaan menjadi rezeki segunung dalam keadaan tentram, damai, dan sejahtera. Ya Allah, ya Qadir, ya Aziz, Engkaulah penentu dari segala yang ada di alam ini, dan Engkau yang Maha Kuasa, tiada sekutu bagimu. Kehidupan yang tertib dan istiqomah, disiplin di dalam mengabdikan hidup kami, untuk turut membangun bangsa dan negara menuju tantangan kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan batin dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa mujib yang Maha Mengabulkan doa. Berkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, sekedar kembali untuk peserta talk show, jangan lupa mengisi yang sudah dibagikan
melalui room chat. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Talkshow Kewirausahaan, Muhammad Zainal Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pembina Pamadiksi KIP Kuliah Universitas Jember, Bapak Fuad Hasan, SPD MPD. Yang terhormat Ketua Umum Pamadiksi KIP Kuliah Universitas Jember, Mbak Umi Kulsum. Yang kami hormati narasumber, moderator, dan peserta yang berbahagia. Saya sebagai selaku Ketua Panitia pada acara Talkshow Kewirausahaan yang bertemakan berawal dari mimpi setumpuk menjadi rezeki segunung. Saya ucapkan terima kasih pada para peserta yang sudah berkenan untuk bergabung dan join dalam room Zoom ini. Tidak ada kata selain ucapan terima kasih untuk semua panitia yang telah berusaha untuk mewujudkan acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Tidak banyak kata yang saya ucapkan, saya hanya berkata, jika kalian pengen sukses, tanamkan rasa kalian di dalam hati kalian, rasa tekad dan memiliki mimpi. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Terima kasih dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk sambutan yang kedua, akan disampaikan oleh Ketua Umum Pamadiksi KIP Kuliah Universitas Jember, Kak Umi Kulsum. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad Hasan dan yang saya hormati Kak Nafiatus Saputri dan yang saya cintai teman-teman pengurus Pamadiksi dan peserta Talkshow Kewirausahaan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua pada acara pagi hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Talkshow Kewirausahaan yang sudah menyelenggarakan acara positif ini gitu. Terima kasih juga untuk seluruh peserta Talkshow Kewirausahaan yang udah dengan semangat menghadiri acara ini gitu. Dan acara ini tadi sudah disebutkan bahwa tema acara Talkshow Kewirausahaan ini yakni berawal dari mimpi setumpuk menjadi rezeki segunung. Mungkin dari tema ini kita ambil maksud bahwa mahasiswa milenial ini akan memiliki banyak impian tentunya. Semua yang hadir di sini nggak hanya peserta tapi pengurus semuanya. Yang hadirlah pada acara pagi hari ini memiliki banyak impian tentunya. Dan memiliki keinginan untuk memiliki usaha yang sukses. Banyak sebenarnya ya di Universitas Jember ini banyak alumni-alumni kita dan mahasiswa aktif Universitas Jember sudah memiliki usaha yang sukses. Salah satunya ini Kak Nafiatus Saputri yang menjadi pemateri pada pagi hari ini gitu. Dan dari kegiatan ini juga diharapkan bisa menambah wawasan baru atau menjadi pintu awal kita yang memiliki keinginan gitu untuk membuka wirausaha gitu. Dan saya juga berpesan untuk seluruh peserta Talkshow Kewirausahaan untuk mengikuti Talkshow secara serius dan sungguh-sungguh mendengarkan pemateri kita dan tetap mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Karena kegiatan ini tentunya lebih menekankan pada pembentukan keterampilan yang kelak menjadi dasar keterampilan saudara dalam berwirausaha gitu.
Jadi kita tetap stay di room ini gitu. Dan saya harap kegiatan ini juga dapat memotivasi kita semua gitu untuk berani bertindak dalam mengambil langkah awalnya kita gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umi atas sambutannya. Yang ketiga akan disampaikan oleh Pembina Pamadiksi KIP Kuliah Universitas Jember, Bapak Fuad Hasan, SPD, MPD. Mohon maaf sebelumnya, karena Bapak Fuad selaku pembina dari Pamadiksi UNED berhalangan hadir pada acara kali ini, jadi langsung saja kita memasuki acara selanjutnya. Memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Acara inti akan dipandu oleh Kak Umi Zakia selaku moderator. Kepada Kak Umi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator untuk memimpin jalannya talkshow pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang hadir di sini pada acara talkshow di Zoom, kepada pemateri dan semua peserta yang hadir, kepada Kak Nafiatus Saputri, selamat pagi Kak. Halo pagi. Perkenalkan, nama saya Umi Zakia dari Teknik Pertanian Bidik Misi Angkatan 2019. Senang sekali rasanya kita bertemu di sini. Meski dalam ruang lingkup yang sempit, tapi jangkauannya luas, yaitu di room Zoom meeting. Karena memang keadaannya yang sedang tidak memungkinkan. Jadi untuk membuat acara seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada, jadi kita tetap bersyukur bisa bertemu dalam talkshow ini. Semoga pemateri dan semua peserta ini tetap semangat ya. Baiklah, untuk yang pertama ini kita bertemu dengan pemateri yaitu Kak Nafiatus Saputri, ESOS. Sebelum ini memiliki 2 usaha yaitu Koyak Kuyuk dan Navia Outfit. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dulu dari pemateri acara talkshow kewirausahaan hari ini. Nafiatus Saputri, ESOS, 27 Februari 1997 dengan nomor telepon tertera 085236158310. Peserta Jember, S-Java, Indonesia. Education, University of Jember, Indonesia. Public Administration tahun 2015-2019. Personal skill, leadership, communication, creativity. Organisasi, Certain of UKM, Kewirausahaan Visit Universitas Jember. Member of Indonesian Student Entrepreneur Network. Member of Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PT Jember. Achievement, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, Delegation of Jember University, Kemenristek Dikti tahun 2018. National Video Branding Competition, juara 2 Udayana Young Entrepreneur Community tahun 2017. PMB Bazar
kompetisi juara 1 Universitas Jember tahun 2017. Program mahasiswa wirausaha, Muse Hijab Eksklusif Hijab Jember, Universitas Jember tahun 2016. Business Plan Competition, juara 1 UKM Kewirausahaan FISIP of Jember University tahun 2015. Experience, Activity, Program Magang Kerja Bidang Marketing Teams Indonesia Cabang Jember sebagai volunteer tahun 2018. Seminar Nasional Entrepreneurship, mewujudkan semangat dalam membangun jiwa Nusantara wirausaha sebagai komite tahun 2000. Seminar dan workshop nasional public speaking sebagai partisipan tahun 2017. Personality Development Source sebagai partisipan tahun 2016. Seminar Nasional Kebangkitan Peran Pengusaha Muda dalam Memperkuat Ekonomi Lokal sebagai partisipan tahun 2016. School Planner sebagai partisipan tahun 2016. Temu Administrator Muda Indonesia Universitas Padjadjaran sebagai delegasi tahun 2016. Seminar Nasional Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi sebagai partisipan tahun 2016. Seminar Nasional Networking Public and Private dengan Mental Entrepreneur dan Good Governance sebagai partisipan tahun 2016. Pelatihan Kewirausahaan sebagai partisipan tahun 2015. Seminar Nasional Dana Desa Tantangan Menjaga Stabilitas Politik Lokal dan Peluang Mewujudkan Masyarakat Desa yang Berdaya sebagai komite tahun 2015. Yang terakhir, diskusi publik peningkatan pendapatan Kabupaten Jember melalui manajemen komoditas perkebunan berbasis integrated social movement sebagai partisipan tahun 2015. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Kak Nafiatus Saputri. Sudah siap? Sudah. Kita lanjut ke pertanyaan ya, Kak. Boleh. Nah, ini Kak Putri sendiri kan memiliki 2 usaha, yaitu Navia Outfit sama owner Koyak Kuyu. Nah, gimana nih Kak, pertama bikin usaha pasti dari mimpi nih. Bagaimana sih Mbak awal mula merintis usaha-usaha ini? Ya, sebelumnya dengar suaraku dengan jelas nggak semua? Dengan Jelas Mbak. Kak, jelas. Jelas Kak. Jelas. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pagi, Kak. Mbak. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya terima kasih ya sebelum menjawab pertanyaan dari moderator. Aku berterima kasih kepada teman-teman Pamadiksi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bersama saya di sini. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih juga buat panitia yang semangat luar biasa sekali untuk melaksanakan acara ini. Peserta yang merelakan waktu liburnya untuk belajar bersama ya. Sebelumnya saya sangat tertarik untuk memaknai tema dari talk show ini. Temanya adalah berawal dari mimpi setumpuk menjadi rezeki segudang. Nah, di sini saya ingin memberikan pandangan saya terhadap tema ini karena menurut saya sangat menarik ya. Semua memang berawal dari mimpi. Nah, mimpi akan tetap menjadi mimpi
jika tidak ada aksi. Seperfect apapun mimpi, tak akan ada artinya jika kalian tidak merealisasikan. Sekecil apapun aksi akan sangat berharga karena itu adalah bagian dari upaya. Jangan mau ide keren kalian disimpan hanya di kepala. Tapi mulailah dengan aksi yang kita bisa. Insya Allah rezeki segudang akan segera menjadi hak kita. Jadi teman-teman semua tetap semangat ya. Iya, Kak. Kanafia juga. Ya, makasih Umi. Pertanyaan tadi yang pertama, gimana sih awal mulanya gitu ya? Ya, merintis usahanya, Kak. Ya, jadi pertama ini, bentar. Ini ya kalau nyebutnya koyak kayu ya. Jadi usahanya sebenarnya masih belajar juga sampai sekarang. Kebetulan UNED ini emang benar-benar memfasilitasi mahasiswanya untuk berwirausaha. Awalnya sebenarnya bukan dari koyak kayu atau Navia Outfit. Seperti yang udah dijelaskan sama moderator tadi, sebenarnya awalnya adalah muslimah hijab. Jadi dulu itu ikut kompetisi dari Kemdikti ya. Nama programnya itu Program Mahasiswa Wirausaha. Ngambil tentang, karena saya berhijab, jadi saya lebih memahami dunia hijab. Akhirnya saya memulai mencoba memberanikan diri untuk ikut program tersebut dengan muslimah hijab. Pastinya karena yang jualan hijab dari dulu juga udah banyak, kita harus punya sesuatu yang membedakan dari bisnisnya kita sama bisnisnya dari yang lain. Sebenarnya kalau dibilang bisnis juga masih berusaha untuk ke arah sana. Sebenarnya sekarang masih berdagang sih, masih kita tuh kalau saya bilang ada perbedaan bisnis sama dagang. Kalau udah bisnis itu sistemnya udah jalan. Jadi kita diem itu uangnya udah bisa muter sendiri. Nah, definisi bisnis secara singkatnya mudah dipahamnya seperti itu. Kalau dagang kita harus ini action dulu nih, kita juga packing, kita juga masih intinya kita masih bergerak biar kita dapat uang. Menurut saya seperti itu perbedaannya, dan saya sekarang masih di tahap yang dagang. Tapi pasti adalah upaya-upaya untuk dagang ini jadi bisnis gitu kan ya. Nah, awalnya tuh dari muslimah hijab itu, dari program mahasiswa wirausaha. Kebetulan alhamdulillah lolos sampai tahap akhir gitu. Dulu sih maba juga. Saya maba 2015. Mulai join 2015 itu di program mahasiswa wirausaha. Kayaknya kalau sekarang udah nggak ada, adanya KBMI kayaknya, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Itu. Nah, awalnya ya itu sih, karena emang dari dulu seneng jualan. Akhirnya kayak masuk kuliah harus punya tabungan yang lebih gede lagi. Akhirnya ada kesempatan PMW, memberanikan diri. Karena saya tidak berani sendiri, akhirnya saya meminta teman saya untuk menjadi partner. Jadi kita dulu ikut lombanya bertiga. Itu pun beda fakultas semua gitu. Jadi memang memberanikan diri untuk ikut kompetisi bisnis, yaitu PMW. Nah, itu kalau nggak salah dulu 1 tahun seleksinya baru dinyatakan lolos, karena tahapannya memang banyak banget, akhirnya sampai lolos itu. Nah, terus berlanjut, tahun selanjutnya ikut KBMI tahun 2016 ada KBMI. Tapi saya dan tim saya gagal, karena memang kurang persiapan juga, ya mungkin memang harus ini lagi sih, harus
lebih memperbaiki produk juga. Itu gagal 2016, tapi karena kita masih butuh uang untuk mengembangkan bisnis, akhirnya kita semangat lagi, bangkit lagi, memperbaiki produk lagi, kita join KBMI lagi tahun 2017. Nah, disitulah kita lolos, tim kita lolos dengan produk yang sama di Muslimah Hijab itu. Kayak gitu awalnya, terus berkembang, alhamdulillah bisa sampai lulus, dan setelah lulus pun sebenarnya masih ada juga itu Muslimah Hijab, cuman sekarang karena timnya sudah beda daerah, kita nggak semudah dulu komunikasinya, akhirnya kita pecah. Nah, dan saya kebetulan bikin sendiri namanya Navia Outfit itu. Makanya kalau teman-teman cek mungkin followersnya masih dikit banget ya. Terus juga yang koyak kayu itu juga mulai ngerintis juga sih. Koyak kayu itu 2019 Desember. Kalau yang Navia Outfit itu udah 2020 ya. 2020 apa ya? Pokoknya pas pandemi itulah. Seperti itu awalnya. Gitu. Terus berlanjut ini. Moderator mana ini? Ya, Kak. Nah, untuk tantangannya apa saja ya, Kak, yang dihadapi Mbak Putri dalam menjalankan dua usaha ini? Kan pastinya ada tanda tangannya itu. Iya ya, tantangannya ya. Nah, kalau sebenarnya tantangannya itu, kalau gini, sebenarnya tantangan awal, kalau misalkan seperti statement yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya adalah keberanian ya. Keberanian untuk memulai. Bener nggak sih teman-teman di sini sebenarnya punya banyak ide yang ada di kepala, tapi sedikit yang berani untuk merealisasikan. Bener nggak sih seperti itu? Ya, pastinya sih kayaknya juga dari pengalaman dulu seperti itu. Jadi, sebenarnya tantangannya adalah keberanian itu sendiri. Lalu, setelah sudah ini, kalau untuk yang sekarang ini pastinya kita harus lebih banyak riset ya tentang pasar, tentang siapa ini yang mau pakai produknya kita, kayak gitu. Sebenarnya tantangannya seperti itu karena memang untuk saat ini banyak banget yang memang jualan, mungkin produknya serupa, bahkan persis, ya cuman beda brand aja, banyak banget. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih kuliah, jangan terlalu pikir pusing dulu lah. Idenya pokoknya ada di kepala, udah tuangin aja langsung jualan. Kalau misalkan memang modalnya belum ada, yang pertama sih saranku cari kompetisi. Dulu pas saya masih kuliah, beberapa kali benar-benar udah kehabisan uang. Tantangan kan ya, nggak ada modal, akhirnya harus nyari lomba. Kalau misalkan kalian nggak pede untuk ikut lomba sendiri, ajak teman kalian buat jadi partner kalian gitu. Itu untuk solusi dalam menghadapi krisis ekonomi untuk memulai usaha seperti itu. Itu sih biasanya yang jadi tantangan awal itu. Terus juga keberanian, terus modal, pasti bagi waktu sih. Apalagi masih kuliah, kadang banyak banget tugas-tugas, jadi teman-teman harus benar-benar pinter bagi waktu. Begitupun saya sekarang, yang dimana notabene-nya masih berdagang ya, jadi masih urus apa-apa mulai dari produksi, kemudian packing, kadang juga masih COD-an, semuanya masih
saya lakukan sendiri. Jadi emang harus benar-benar bagi waktunya harus benar-benar pinter gitu. Buat adik-adik harus dimulai. Kalau misalkan belum punya modal yang banyak, jadi reseller dulu. Saya juga dulu jadi reseller. Jadi reseller tuh enaknya karena kita fokus sama penjualan aja. Kita nggak mikirin produksi, branding, nggak. Jadi teman-teman benar-benar bisa memaksimalkan berapa keuntungan yang akan saya dapatkan. Dan juga emang belajar marketingnya harus pinter. Gitu, sebelum punya brand sendiri kayak gitu. Biar nanti kalau udah ada punya brand, punya tim, teman-teman bisa ngerjain dengan baik. Gitu sih tantangannya itu. Baik Kak, terima kasih. Ini kan kendala-kendala yang yang Kakak alami gitu. Mungkin kesulitannya seperti di proses produksi itu apa aja gitu loh Kak. Biar bisa buat pandangan kita ke depannya. Ini aku kalau di Navi Outfit ya. Kalau di Navi Outfit itu kan kita bergerak di bidang fashion. Jadi mulai hijab, baju, gamis, rok kayak gitu kan. Nah, kita itu masih usaha buat bikin model sendiri, terus juga produksi sendiri gitu. Kalau untuk produksi, kita tuh kadang masih kalau kesulitannya kalau produksi ide buat model baru, terus juga kadang kain yang kita dapetin tuh nggak sesuai sama yang kita inginkan. Misalkan kayak kita tuh pengennya bahannya dari satin misalkan, ternyata pas beli beneran jatuhnya nggak sebagus yang kita bayangin kayak gitu. Pernah juga misalkan beli bahan nggak kepake karena nggak sesuai dengan yang kita pinginin gitu juga pernah. Kayak gitu sih tantangannya kalau produksi. Kalau sekalian ya ini aku sama pemasaran juga. Jadi kalau misalkan pemasaran biasanya tuh kita tuh bingung mau sebenarnya gini, kalau pemasaran teman-teman harus fokus dulu pangsa pasarnya itu siapa. Jadi nggak bisa kita mau jualan ya udah pokoknya kita jualan dulu gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kadang target marketnya kurang baik dan itu akan berpengaruh sama omsetnya teman-teman. Jadi meskipun reseller, teman-teman sebenarnya juga harus mulai belajar. Ini pasarnya siapa ya? Kira-kira kalau misalkan aku jualan ini bisa menyelesaikan masalah apa ya kayak gitu. Kalau dulu awal saya ikut yang lomba PMW itu karena saya selalu gini, kalau misalkan saya jualan, saya harus juga pakai benda itu. Saya juga harus suka sama benda itu. Jadi kayak lucu aja kalau misalkan kita jualan produk yang teman-teman sendiri nggak pakai, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman sendiri nggak pakai, ngapain dijual, ngapain orang lain harus pakai itu, gitu kan. Logikanya seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus sebenarnya nggak harus juga. Ini kalau dari saya ya, sesuatu yang kita pakai itu kita tuh udah branding sendiri gitu loh kemana-mana. Kayak misalkan hijab. Kenapa sih Mbak dulu kok jualannya awalnya hijab? Ya karena kepikirannya dulu pertama saya reseller hijab. Terus yang kedua kemana-mana saya pakai hijab. Nah kayaknya ini kayak bangga aja gitu kalau misalkan kemana-mana brandnya yang dipakai brand kita sendiri, kita bisa pakai sendiri gitu. Dan kebetulan dulu pas ikut PMU itu kita harus kayak misalkan saya di bagian produksi, ya kita harus magang di tempat produksi yang benar-benar kita bisa jahit. Gitu. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri kalau misalkan teman-teman itu bisa pakai atau bisa makan atau bisa menggunakan karya yang teman-teman buat sendiri. Gitu. Itu sih. Terus kalau menurut saya gitu.
Nah, sekarang kan lagi pandemi ini, Mbak. Bagaimana mempertahankan usaha yang kakak jalankan meskipun kondisi sulit pada masa pandemi COVID-19 ini, Kak? Gitu ya. Kalau untuk tetap ada, ya kita tetap, kalau yang saya lakukan adalah kita tetap promosi, bikin apa ya, game, terus juga giveaway, terus endorse juga. Ya, semua teknik pemasaran kita coba dan kita tetap harus produksi. Nah, satu hal yang menurut saya sangat membantu teman-teman untuk mulai usaha. Sesuaikan dengan passion teman-teman. Jadi ketika ada masalah di tengah jalan, teman-teman itu langsung punya solusi karena itu kesukaan teman-teman. Misalkan sepak bola, teman-teman ini suka banget sama sepak bola. Kalau misalkan jadi reseller, jualan, ya yang berhubungan sama sepak bola. Misalkan jualan sepatu sepak bola. Kalau misalkan ada apa-apa di tengah jalan, misalkan ada kompetitor lain, atau ternyata ada masalah lah di tengah jalan, teman-teman tuh bisa langsung muter otaknya tuh dengan cepat karena itu kesukaan teman-teman. Beda lagi kalau misalkan teman-teman itu nggak suka sebenarnya sama produk itu, tapi ya karena sekarang lagi banyak yang jualan, coba jualan juga, itu benar-benar kita bakalan nggak ada ide sih, menurut saya kayak gitu. Jadi untuk tetap bertahan di sini, untuk bertahan sampai sekarang di masa pandemi ini, tetap melakukan promosi dengan berbagai cara. Seperti itu. Gitu. Terus juga inovasi sih. Inovasi produk juga. Kayak gitu. Gini Mbak, kan tadi kan ada berbagai kendala kan seperti kayak diproduksi kainnya tidak sesuai atau apa gitu. Nah, solusi untuk kendala-kendala tersebut gitu untuk tetap maksimal untuk semuanya bisa berjalan dengan semestinya, lalu parah kendala itu lebih bisa dihindari, resiko-resiko yang negatif bisa dihindari tuh bagaimana Mbak? Sebenarnya kalau misalkan resiko ya semua kok mantul ya suaranya. Bentar. Semua resiko sebenarnya akan kita lewati sih resikonya ya, pastinya. Semua yang kita lakukan pasti ada resikonya. Nah, untuk meminimalisir, kita harus memang makanya sebelum kita melakukan bisnis atau kita berjualan, kita biasanya menganalisa dulu. Biasanya sih yang sering kita pakai analisis SWOT ya. Jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk yang pernah saya alami, misalkan kainnya nggak sesuai nih, dan belinya udah terlanjur banyak banget. Solusinya adalah kita bikin kain itu menjadi produk lain atau jadi produk hijab yang sekiranya biasanya sih kalau benar-benar udah nggak layak tetap kita produksi tapi kita kasih harga yang beda kayak gitu. Solusinya kayak gitu. Atau biasanya dipakai buat buat bros atau pernak-pernik yang lain yang tetap mendukung di usahanya kita, yang tetap searah dengan jualannya kita kayak gitu. Solusinya sih kayak gitu. Makanya perlu banget teman-teman menyesuaikan dengan passion teman-teman. Ya karena itu, karena saya memang menyukai, memakai dan juga udah lama jualan hijab. Jadi
pokoknya gini deh teman-teman, kalau misalkan apa-apa jangan malu bertanya, yang pertama. Yang kedua, semua masalah itu pasti kita hadapi. Semakin kita mau naik tangga yang lebih tinggi, semakin besar juga resikonya. Dan itu memang harus kita hadapi gitu. Untuk meminimalisirnya ya pastinya doa dulu lah untuk melakukan sesuatu, semuanya doa dulu. Semoga Allah lancarkan, terus juga Allah ridhoi gitu. Terus setelah itu juga kita melakukan riset. Melakukan riset itu misalkan kalau kita mau beli kain, kita harus browsing dulu nih kain untuk hijab yang kayak gini, kainnya apa. Terus juga di toko mana belinya yang paling bagus. Terus juga harganya kompetitornya kita berapa. Kayak gitu sih, harus benar-benar jeli untuk melakukan riset tersebut. Terus juga yang selanjutnya langsung action aja kayak gitu. Jadi ya kalau terlalu lama ada di otak tuh kadang nggak direalisasikan, akhirnya ya nggak jadi gitu. Betapa banyak ini mungkin teman-teman yang udah punya ide, segudang ide ini di kepala, tapi memang belum ada gimana ya nanti kalau rugi, gimana ya nanti kalau misalkan nggak ada yang beli kayak gitu. Itu pasti sih, ketakutan kayak gitu pasti. Cuman ya itu resiko. Sekali lagi kalau teman-teman yakin dan gini loh, nggak ada jualan yang nggak ada penjualan itu yang nggak, kalau kita jual nggak mungkin ada yang nggak beli. Meskipun itu cuma satu, biasanya itu ada. Pokoknya kita istiqomah gitu, tetap jualan gitu semaksimal mungkin. Jangan gampang menyerah. Dulu pun awal-awal juga pernah banget sebulan nggak ada yang beli sama sekali, tapi kita bikin inovasi hijab instan dulu yang sempat ramai banget, hijab instan, akhirnya ada juga yang beli kayak gitu sih. Harus semangat pokoknya. Gitu. Nah, gini Kak, kan ada penyesuaian nih kan, kayak pandemi gini kan, sebelumnya belum terjadi pandemi. Nah, perbedaan pada usaha Kakak sendiri sebelum pandemi dan setelah pandemi itu seperti apa? Seperti itu, Kak. Oke, kalau perbedaannya ya pastinya karena mungkin dulu masih ngerintis juga, jadi kayak nggak yang terlalu signifikan gitu. Cuman ya memang mungkin kalau kayak kayu itu kan emang sebelum pandemi. Jadi dulu tuh kayak yang pastinya omsetnya nurun. Terus juga yang pasti itu sih omsetnya nurun. Tapi kalau untuk yang signifikan benar-benar perbedaan kayaknya nggak ada. Kalau yang saya jual sekarang, kalau di Koya Kayu itu kan memang malah ini sih, karena kita produknya kan sustainable utensils gitu loh, yang paket alat makan gitu. Jadi teman-teman bisa pakai kalau misalkan keluar gitu. Itu malah lebih banyak permintaan juga, karena di pandemi kayak gini kan semua orang maunya harus steril gitu ya. Kita keluar rumah, kita makan di luar, kalau bisa ya pakai sendok garpunya sendiri, pakai sedotannya sendiri, kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang belum merasakan hal yang signifikan, karena memang masih berjalan, masih sebentar juga sih usahanya kayak gitu. Tapi omset pasti sedikit menurun. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Nah, kan omset ini menurun nih, Kak. Nanti mungkin bisa memberikan pandangan buat kita juga gitu.
Kan kita harus butuh penyesuaian antara kan sebelumnya belum pandemi. Nah, kita untuk mempersiapkan diri gitu. Bagaimana kita biar bisa siap untuk ngadepin pandemi yang sebenarnya belum kita duga, kan kita belum hitung resikonya sebelumnya. Kan resiko untuk itu kan ada di kekuatan dan kelemahan. Nah, sedangkan untuk pandemi ini kan kita kan nggak bisa melihat kita pandemi ke depannya seperti apa gitu. Nah, kan pasti kita harus menganalisis, mengevaluasi bisnis kita kembali. Nah, itu bagaimana cara dari usaha kakak ini untuk melanjutkan gitu, biar lebih siap menghadapi pandemi ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, segala hal yang ada di depan kita itu sebenarnya nggak ada yang tahu ya, cuman memang tugasnya kita untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin atau kemungkinan terjadi. Kalau untuk kedepannya, pastinya kita tetap bikin strategi-strategi yang bisa meningkatkan penjualan, karena dalam kita berjualan pastinya kita butuh uang untuk selalu diputar kayak gitu. Terus strategi juga banyakin relasi juga. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang terjadi, kita tuh banyak yang bantuin gitu. Terus juga banyakin doa juga sih. Semoga pokoknya gini, segala usaha yang baik, insya Allah sih kalau kita bisa istiqomah dan tetap istiqomah dalam segala hal, istiqomah dalam berusaha, terus juga istiqomah dalam berdoa, insya Allah tetap bisa jalan kok, beneran. Jadi ya tergantung dari teman-teman aja sebenarnya. Semuanya bukan cuma pandemi sebenarnya. Dalam teman-teman kuliah pun kan kedepannya nggak ada yang tahu nih. Kadang ini rata-rata semester berapa sih teman-teman? Masih maba semua? Ada yang semester tua udah, Kak. Oh, gitu. Semester akhir. Ya. Jadi dalam perkuliahan juga sebenarnya juga banyak sih tantangan yang akan kita hadapi dan kadang unpredictable gitu kan. Kita nggak bisa prediksi. Nah, usaha juga kayak gitu. Jadi memang dari teman-teman harus punya banyak strategi, harus banyakin doa juga, kayak gitu. Kuncinya itu sebenarnya. Oh iya, kalau boleh tahu ini ada tanya jawabnya nggak? Biar enak aja, biar lebih aktif dari teman-teman. Biar nggak bosen juga. Nah, gini Kak, ini kan untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta, kita menggunakan Google Form di pendaftaran. Jadi pertanyaan-pertanyaan di-share di situ. Okay. Nah, untuk selanjutnya nanti bakal ada giveaway untuk semua peserta room. Oke. Biar lebih ini aja sih. Bentar ya. Ini tak ambil tes dulu. Soalnya kayaknya mau mati bentar ya. Oke, Kak. Oh, yang penting suaranya jelas ya. Sudah, Kak. Oke. Sudah, bisa lanjut. Apalagi nih tentang bisa prediksi hal-hal yang ada di depan, upaya-upaya juga. Banyak. Nah, ini lanjut ke pertanyaan yang teman dari peserta yang menulis di Google Form ya, Kak ya? Boleh.
bagaimana cara kita mempromosikan dagangan kita dengan baik, sedangkan saya orangnya pemalu kepada orang yang tidak saya kenali. Ya, bagaimana cara kita untuk mempromosikan dagangan kita ya. Jadi sekarang ini kan banyak sekali marketplace atau sosial media yang bisa kita gunakan tanpa kita harus bertemu langsung dengan orangnya. Kalau misalkan teman-teman itu pemalu, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kan pembeli itu kadang nggak tahu siapa yang jual karena mereka taunya dari tokonya kita, dari marketplace-nya kita, dari sosial media jualannya kita gitu. Jadi teman-teman asah terus istilahnya ini, gimana sih cara upload foto yang menarik, terus juga caption yang menarik kayak gitu. Jadi kalaupun nggak tahu siapa yang jual, kalau misalkan tokonya teman-teman itu bagus dan menarik, kayaknya bisa aja terjadi transaksi penjualan kayak gitu. Jadi kalau untuk yang pemalu, ya udah nggak usah minder dulu, karena yang dilihat bukan penjualnya, tapi yang dilihat adalah produknya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya harus belajar ini dunia di marketplace itu kayak gimana, penjualannya kayak gimana, terus bikin caption yang menarik kayak gimana, upload foto yang menarik kayak gimana, kayak gitu. Itu sih solusinya kalau untuk yang pemalu. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Putri bisa memilih 1 pertanyaan ya, Kak? Yang pertama, mimpi itu kan tidak cuma 1. Bagaimana kita mendahulukan impian kita dulu dan bagaimana impian kita bisa terwujud. Apakah impian kita bisa diwujudkan sedangkan skill masih kurang? Dan yang kedua, bagaimana cara mengatur waktu berwirausaha di saat menjadi mahasiswa yang notabene-nya sibuk mengerjakan tugas? Bagaimana cara memanage waktu yang baik? Oke. Mungkin Kak Putri bisa memilih 1 dari 2 pertanyaan barusan. Harus memilih. Iya, Kak. Sebenarnya kalau yang pertanyaan kedua tadi kayaknya udah dijawab ya, gimana sih caranya bagi waktu kalau kita kuliah gitu ya. Mungkin yang pertanyaan pertama lebih aku spesifikkan ke itu ya. Jadi gimana sih Kak, kalau misalkan kita tuh mimpinya banyak banget, tapi kita tuh nggak ada skill untuk itu. Nah itu tadi statement yang awal, segudang ide keren kalian, kalau nggak ada aksi sama sekali itu percuma banget. Dan itu eman banget, apa istilahnya? Ya eman tuh sayang banget gitu. Jadi kalau misal kenapa sih ngerasa kalau idenya udah banyak tapi skillnya kurang? Karena ketika ada ide satu yang muncul, teman-teman tuh nggak ada aksi sama sekali untuk merealisasikan itu. Dulu pas saya misalkan memutuskan untuk mengikuti lomba berwirausaha itu di BMW, kalau skill jualan ya masih gitu-gitu aja, karena basicnya saya bukan anak bisnis. Saya bukan anak yang memang belajarnya kuliahnya di dunia bisnis, tapi saya praktek langsung. Alhasil ya jualannya itu sesuai dengan pengalaman. Oh, kalau misalnya kayak gini, kayaknya teman saya nggak laku, berarti saya jangan melakukan kayak gini. Skill itu bisa kita asah kalau kita action. Kalau kita diem aja, itu yang skillnya nggak bakalan terasah dan nggak bakalan bertambah bagus. Jadi skillnya juga bakalan gitu-gitu aja gitu. Makanya perlu banget teman-teman untuk berani bergerak untuk merealisasikan mimpi-mimpi teman-teman. Coba deh setelah ini ya, coba
satu keinginan yang emang teman-teman, aku pengen apa gitu. Misalkan, karena ini talk show-nya Mas Hafiz, aku pengen dapat penghasilan, anggap aja 1 juta bulan ini. Coba deh, caranya gimana? Itu teman-teman harus nggak boleh males ini ya, nggak boleh males riset. Jadi, aku sukanya sama apa ya? Terus kira-kira aku punya uang berapa ya? Kira-kira aku ngapain ya biar uang itu bisa jadi 1 juta dalam bulan ini, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya ide, punya keinginan, punya mimpi, pengen punya uang 1 juta di bulan ini, tapi tiap hari teman-teman cuma rebahan aja. Ya, masa mungkin sih, kayak gitu. Kayak gitu sih kalau misalkan dari aku. Teman-teman harus berani untuk bergerak. Jadi skill itu nanti bakalan ngikut kok. Kalau teman-teman udah berani bergerak, insya Allah skillnya juga terasa. Kayak gitu. Gini Kak, kan ada 3 pertanyaan dari Google Form. Ini bisa dipilih pertanyaan terbaik sebagai pemenang giveaway pertama. Oh, gitu. Kak Putri bisa memilih. Ini Jadi yang pertanyaan pertama. tadi. Tidak Kak, dari yang bagaimana cara kita mempromosikan dagangan kita dengan baik, sedangkan saya orangnya pemalu kepada orang yang tidak saya kenali. Terus yang kedua, mimpi itu kan tidak cuma satu. Bagaimana kita mendahulukan impian kita dulu dan bagaimana impian kita bisa terwujudkan. Apakah impian kita bisa diwujudkan sedangkan skill masih kurang? Terus yang ketiga, bagaimana cara mengatur waktu berwirausaha di saat menjadi mahasiswa yang notabene-nya sibuk mengerjakan tugas, bagaimana cara memanage waktu yang baik. Nah, dari 3 pertanyaan tersebut, dari Kak Putri yang termasuk pertanyaan terbaik sebagai untuk menentukan pemenang giveaway pertama. Yang tanya ada di sini semua nggak? Ikut di room nggak? Coba mana yang tanya? Pengen tahu dong siapa yang tanya itu tadi. Mungkin bisa konfirmasi di room chat sih adik-adik yang bertanya kemarin. Ya, itu 3 pertanyaan itu siapa deh? Coba pengen lihat wajahnya yang cantik dan ganteng-ganteng. Ada nggak? Kan enak banget kalau yang tanya yang nggak ada di room. Gimana? Nggak ada. Mungkin ini masih adik-adiknya masih malu nih Kak. Oh. Bentar. Oke. Ini maba semua ya pesertanya kebanyakan. Kebanyakan maba Kak. Oh. Semangat ya adik-adik. Mohon maaf. Oh ya, sambil nunggu itu ya. Sambil nunggu itu, ini semuanya kan bidik misi ya? Iya, Kak. Teman-teman semuanya kan bidik misi kan? Kalian harus punya upaya yang sangat besar untuk merealisasikan mimpi kalian. Saya juga anak bidik misi, jadi harus benar-benar semangat, jangan sampai kita tuh nyerah, karena di mana kita ada usaha dan upaya, pasti di situ ada jalan. Jadi nggak usah minder sama teman-teman yang lain. Kalian harus punya semangat lebih tinggi, karena kalian tuh ini kesempatan banget gitu loh.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk ya cuman kuliah aja gitu. Kalau bisa teman-teman harus punya setelah lulus kuliah tambah usaha yang udah jalan. Jadi teman-teman benar-benar mahasiswa yang produktif. Jadi bidik misi itu benar-benar dimanfaatin untuk produktivitas teman-teman semua. Jadi jangan sampai tambah minder. Kalau misalkan tidak bisa dipungkiri sih, kalau saya dulu memang membutuhkan pemasukan dari yang lain. Nah, sehingga saya punya semangat lebih untuk berjualan, terus juga ikut-ikut kompetisi lain untuk menunjang perkuliahan saya gitu. Jadi adik-adik di sini harus semangat ya, jangan sampai minder ataupun yang lain. Prestasinya harus dimaksimalkan, jangan sampai, semuanya penting sih, organisasi penting, IPK juga penting. Jadi biar sama-sama jalannya, sesuaikan dengan passion teman-teman semua. Kuliahnya kan ini jurusannya masing-masing, jadi maksimalkan. Kalau misalkan ngerasa emang sekarang berat, nanti hasilnya teman-teman bakalan dapatnya lebih bahagia lagi. Beda lagi kalau misalkan teman-teman sekarang udah ya udahlah, pokoknya kuliah, ya hasilnya pun juga nggak jauh-jauh sama cuman ya udahlah udah lulus kayak gitu. Pasti nanti ada kebanggaan sendiri kalau teman-teman sekarang memaksimalkan apa yang sudah di depan mata gitu ya. Semangat semuanya. Gimana panitia, udah ada nggak yang di room ini? Nggak usah malu deh, nggak apa-apa. Inginnya apa aja. Kalau nggak ada ya udah, mana ini? Itu Kak, Ada di Mbak, room ada chat. yang Untuk 3 pertanyaan tadi sudah tertera namanya, Kak. Ada, bisa say hello nggak ini di sini? Di unmute gitu, 3 orang ini. Mungkin 3 orang dari Zalianti Putri Wahyudi, Iftitakul Mufaria, sama Gita, bisa raise hand mungkin. Ya, mana nih? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh ini, Iftita terus. Oh iya, Iftita tahu. Mana lagi? Adanya Iftita aja ya? Nah, ya udah untuk mempersingkat waktu ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaan menarik menurut saya karena teman-teman udah berani untuk memberikan pertanyaan itu seputar kegelisahan yang ada ya. Tapi sesuai dengan karena yang ada ini iftitah ya. Ya enggak, yang ada iftitah. Itu Zalianti Putri juga hadir, Kak. Zalianti. Oh ya. Nah. Zalianti. Kita enggak ada kita. Oh ini kita ya. Zalianti. Ya aja deh, langsung sama Zalianti dulu. Mungkin ini kan yang hadir ada 2 peserta, Iftita sama Zalianti. Bisa ditentukan pemenang giveaway pertama dari pertanyaan terbaik, Kak. Halo Iftita. Halo Kak. Ya, dari fakultas mana?
Dari Fakultas Pertanian. Oh, dari Fakultas Pertanian. Gita mana Gita? Halo Gita. Ya udah deh, pemenang giveaway yang pertama ini Iftita deh. Iftita tanya tentang mimpi ya? Yang mimpi bukan sih? Iya, mimpi, Ya, Kak. ya. Ya deh yang itu. Nah, kita lanjut ya, karena ini masih ada waktu juga untuk peserta forum lebih aktif. Kita buka giveaway kedua bagi 3 peserta mengajukan pertama. Nanti pertanyaan yang terbaik bisa dipilih sebagai pemenang giveaway kedua. Dipersilakan untuk peserta forum bisa 3 orang mengajukan pertanyaan di room chat. Gak usah malu-malu ya, nggak apa-apa, tanya aja. Bisa menyebutkan nama, terus raise hand, lalu ketika dipilih bisa open mic untuk mengajukan pertanyaannya. Ayo adik-adik, apa yang dibingungin juga deh, nggak apa-apa. Seputar kuliah juga nggak apa-apa. Yang mungkin kebetulan satu fakultas. Atau apa deh, nggak apa-apa deh, bebas deh. Belajar mempromosikan dirinya sendiri sekarang. Jadi sebelum usaha, teman-teman juga harus berani. Berani untuk ngomong, berani untuk apa aja sih yang untuk hal positif. Ditunggu ya. Ini Kak ada yang raise hand. Oh, kepencet katanya. Bisa di lower hand. Mungkin peserta yang lain bisa mengajukan pertanyaan di room chat. Ya, Untuk Ajeng bisa on mic. Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Priya Maudayanti dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Izin bertanya ke Kak Nafiatus Saputri. Kak, ketika kita nanti promosi kan jelas ada bahasa-bahasa yang harus ditata sedemikian rupa untuk gunanya kan untuk apa ya, supaya konsumen kita tuh tertarik kepada kita gitu. Gimana cara kita untuk membuat bahasa itu supaya konsumen kita bisa tertarik, tapi tertariknya tuh natural, nggak dibuat-buat ataupun dilebih-lebihkan sesuai dengan produk kita. Intinya pokoknya bikin bahasanya tuh gimana gitu Kak. Sekian, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Kalau boleh langsung dijawab tak jawab. Gini Kak, kan kita memilih pertanyaan yang terbaik untuk giveaway kedua ini. Nah, ini kan ada Sylvie Miramelia juga ingin bisa dulu untuk kita mengetahui
dan kepada Diana Holis juga bisa on mic setelah Silvi untuk mengacu pertanyaan. Nah, selanjutnya bisa 3 peserta di room yang mengisi di room chat tersebut. Jadi ini nggak bisa jawab semua ya? Mungkin untuk menjawab pertanyaan tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi nanti kita untuk Kak Putri memilih dari ketiga tersebut yang merupakan pertanyaan terbaik, Kak. Boleh saran nggak? Jadi sebelum pertanyaan kedua, kan pada akhirnya nanti dijawab semua kan? Gimana kalau misalkan langsung dijawab aja, dahulu. Nanti baru saya pilih yang mana gitu. Biar boleh, Kak? Iya, boleh. Terima kasih buat kesempatannya ya dari moderator. Untuk Ajeng, sebenarnya gini, itu namanya ada ilmunya namanya copywriting. Jadi memang dalam berjualan sekarang itu emang kompleks banget, harus benar tahu. Nah, itu namanya soft selling. Jadi namanya ada hard selling sama soft selling. Hard selling kita tuh yang benar-benar dia jualan gitu. Kayak misalkan ini aku punya pisang goreng, harganya segini. Kalian mau beli nggak? Itu namanya hard selling. Itu udah, kalau sekarang bilang sih, udah lumayan ditinggalkan. Karena memang terkesan agak memaksa untuk beli gitu kan. Kalau yang soft selling itu, contohnya kayak gini. Misalkan kita jualan, misalkan saya jualan outfit gitu. Kalau misalkan kita pas ke pantai, terus kita ternyata di pantai itu panas, dan ternyata kalau panas itu butuh outfit yang nggak bikin gerah. Nah, di Navia Outfit ada loh kayak gitu. Memang bahasa-bahasa seperti itu harus punya skill untuk membuat kalimat-kalimat yang sederhana tapi memang ngena dan tidak terkesan itu jualan yang hard selling itu tadi. Nah, itu ada ilmunya dan itu harus belajar. Saya pun sampai sekarang juga masih belajar untuk menjual barang dengan soft selling gitu. Jadi kalau misalkan Ajeng mau tanya, mau nyoba, mau jualan, Ajeng bisa deh. Ajeng sukanya beli di outshop mana atau di toko mana. Coba dilihat kenapa sih Ajeng tertarik sama outshop itu. Apa karena dia jualannya tuh elegan, artinya dia nggak yang ini aku jualan ini loh, harganya ini, kayak gitu. Nah, memang untuk seperti itu butuh belajar. Tapi nggak apa-apa untuk awal. Nah, lama-kelamaan nanti itu akan punya skill sendiri. Tapi kalau memang nggak dicoba, ya kita nggak bakalan bisa. Kayak gitu aja. Semoga berhasil ya. Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, moderator. Lanjut untuk Silvi, izin bertanya, mungkin bisa open mic, on mic untuk mengutarakan pertanyaannya kepada Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mira Amelia dari Prodi PG PAUD. Saya mau bertanya, bagaimana menjadi wirausaha di dalam pendidikan? Maksudnya kan dalam pendidikan juga dibutuhkan wirausaha. Seperti guru juga memiliki keterkaitan dengan seorang wirausaha. Misalnya harus percaya diri, kreatif, dan inovatif dalam melakukan pendidikan. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Kakak untuk kita yang basicnya seperti ada di dalam ilmu pendidikan, kita juga ingin mempelajari wirausaha. Nah, di situ apakah ada ilmunya? Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Siapa tadi ya yang bertanya namanya?
langsung jawab aja ya. Jadi pertanyaannya gimana sih sebenarnya untuk menjadi wirausaha? Lebih tepatnya nilai-nilai yang ada di dalam berwirausaha bisa dipraktekkan juga dalam berbagai hal. Misalkan dalam dunia pendidikan, seorang guru. Dalam nilai-nilai berwirausaha ada disiplin, produktif, kemudian juga masih banyak sekali nilai-nilai yang lain. Nah, yang perlu ditekankan adalah pasti ada bukunya. Bukunya ada, mungkin teman-teman bisa lebih lebih dapat nyari, lebih tahu lah ya, karena memang bidangnya di dunia pendidikan. Kalau menurut saya itu pasti ada bukunya. Nah, terus gimana sih menerapkannya? Dalam berwirausaha nggak melulu tentang bagaimana kita menjual produk, tapi bagaimana kita juga bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di wirausaha itu untuk diri kita sendiri. Semakin produktif, terus juga bertanggung jawab, disiplin. Nah, itu bisa teman-teman aplikasikan jadi apapun teman-teman. Misalkan seorang guru. Untuk berjiwa wirausaha, teman-teman itu menjadi guru yang produktif. Artinya tidak menunggu tidak menunggu perintah-perintah aja teman-teman itu ngajar, tapi memang produktif. Memang dari dalam diri teman-teman itu punya kemauan untuk mengamalkan ilmunya kepada yang lain, terus juga bermanfaat untuk yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan menerapkan nilai disiplin. Semua pekerjaan membutuhkan kedisiplinan. Jadi bukan cuma berjualan aja harus disiplin, tapi teman-teman jadi apapun itu harus tetap disiplin. Kalau misalnya seorang guru ya harus bisa disiplin waktu ketika teman-teman ngajar muridnya untuk bisa menghargai waktu, jangan sampai gurunya juga sampai telat gitu kan. Terus juga misalkan inovasi. Nah, ini yang dekat banget sama nilai-nilai wirausaha yang emang sering dipakai juga. Jadi untuk mengajar, teman-teman juga harus punya inovasi-inovasi dalam mendidik murid-muridnya. Jadi nggak cuman baca buku, belajar berhitung, dan lain sebagainya, tapi teman-teman punya cara lain untuk bisa mengaplikasikan ilmunya kayak gitu. Jadi lebih ke nilai-nilai wirausahanya ya. Dimanapun teman-teman bekerja, jadi apapun teman-teman bekerja harus tetap bisa mengaplikasikan nilai-nilai berwirausaha, produktif, inovatif, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa browsing apa aja yang ada di dalam nilai-nilai berwirausaha. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Diana Holis, bisa on mic, bisa diutarakan. Belum dapat jawaban dari Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Kak. Perkenalkan, nama saya Diana Holis dari Fakultas Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatur waktu dan menjaga mood saat pandemi seperti ini? Karena banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, sedangkan di rumah itu kadang rasa mood dan tidak moodnya itu keseringan ada rasa tidak mood untuk melakukan kegiatan. Nah, bagaimana solusinya, Kak? Kadang saat bisnis pun mulai terasa bosan jika di rumah terus, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ya
tentang menjaga mood ya. Jadi moody. Sebenarnya kalau misalnya pandemi bosan ya di rumah terus gitu. Teman-teman sering nggak sih kalau misalkan kita udah buka YouTube atau buka Instagram, kadang-kadang lupa waktu. Iya nggak? Nah, kayaknya sering juga yang kayak gitu. Jadi, sebenarnya kalau solusi dari saya pribadi, teman-teman harus punya jadwal. Teman-teman harus punya jadwal agar teman-teman itu bisa mengontrol diri teman-teman sendiri. Kalau misalkan bangun tidur, misalkan jam 5 mulai ngapain sampai malam tidur lagi, teman-teman harus punya jadwal yang rutin. Jadi ketika teman-teman terlalu banyak waktu untuk yang dikeluarkan selain di jadwal tersebut, teman-teman tuh bisa ngontrol. Itu sih sebenarnya. Dan yang kedua adalah tentang bisnis. Gimana ya? Bisnis di rumah aja bosan. Nah, kalau bisnis itu kan emang kita seringnya di rumah ya. Kalau misalkan, nah maka dari itu kayak sesuaikan sama passionnya kalian. Kalau rasa bosan dan rasa bosan pengen nyerah, itu sebenarnya memang selalu ada. Cuman kalau memang lagi-lagi dari keinginan diri kalian untuk berkembang, untuk pengen punya tabungan lebih nih, punya upaya kayak gitu, pastinya teman-teman bakalan ada inovasi-inovasi biar teman-teman tuh nggak males di rumah gitu. Teman-teman bisa ngerjain sesuatu yang berhubungan sama bisnis teman-teman atau jualan teman-teman yang sekiranya itu tidak membuat teman-teman bosan. Kalau saya sendiri, jujur ketika bosan, misalkan kita bikin, jarang sih ya kalau dalam, coba deh kalau misalkan benar-benar udah punya jualan apa gitu, pasti ada aja yang dikerjain. Nggak bakalan pernah bosan. Mungkin ingin nyerah, iya. Kalau misalkan nggak ada yang beli atau apa gitu. Tapi kalau udah bisnisnya kalian atau jualannya kalian sesuai dengan passionnya kalian, itu kalian nggak bakalan sampai bosan sih menurut saya. Dicoba aja dulu deh. Kalau misalkan udah ada usaha, coba sharing deh, nggak apa-apa. Rasainnya gimana? Kalau selama ini saya memang ngerasa sampai bosen banget gitu, nggak pernah, karena memang banyak banget yang dikerjain gitu. Gitu sih. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan semua sudah dijawab ya, Kak. Mungkin bisa menentukan pemenang giveaway kedua dari ketiga pertanyaan tersebut yang merupakan pertanyaan terbaik menurut Kak Putri, yang mana sebagai pemenang giveaway kedua? Ini tadi 2 pertanyaan bukan? Yang pertama, siapa yang hukum tadi ya? Ajeng ya? Yang kedua? Itu pertanyaan dari Ajeng, Silvi, sama Diana, Kak. Ajeng, Silvi, sama Diana. Benar. Kayaknya ini deh, Ajeng deh. Ajeng. Oke, kepada Ajeng Nuria Mauli Dayanti sebagai pemenang giveaway kedua sebagai pertanyaan terbaik di room chat. Kita lanjut, Kak, ke agenda selanjutnya. Nah, kita kan sudah peserta nih yang sudah bertanya di room chat. Nah, sekarang giveaway ketiga
dari Kak Saputri mengajukan pertanyaan kepada peserta untuk melihat keaktifan peserta menangkap kegiatan Tukso Kewirausahaan ini. Mungkin dari Kak